Pemirsa, nama ex-Menteri Komunikasi dan Informasi Menkominfo Budi Aris Setiadi terseret dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Budi diduga terlibat dalam perekrutan pegawai hingga menerima keuntungan sebesar 50% dari penjagaan website judi online. Antara kekuasaan, judi online, dan kedekatan antara Budi Ari dan Jokowi. Ada apa di balik Budi Ari dan Jokowi? Ngomong-ngomong bandar-bandar tuh ada nggak ya? Apa? Semua udah tahu. Orang-orangnya cuma 5 orang paling. Hah? Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Wow. Udah ketahuan. Udahlah. Makanya saya udah bilang berhentilah. Kasihan dong rakyat. Ya udah 5 itu aja disasar aja, disikat aja kan? Tanya penegak hukum lah kalau itu. Bukan urusan Kominfo ya? Bukan urusan Kominfo. Kominfo kan pokoknya mencegah. Iya. Kita sudah berbuat maksimal sesuai kewenangan kita. Gawat. Menteri Kabinet Presiden Prabowo tersandung kasus judol. Menteri Budi Ari disebut dapat bagian 50% dari praktik penjagaan situs judol di Kominfo. Bapak judol ya. Presiden Prabowo Subianto harus pecat Menteri Budi Ari jika memang terbukti membackingi judol di Kominfo. Kalau begini, gimana kita mau percaya dia pegang Koperasi Merah Putih? Dia aja backingi judol, dapat jatah 50% dari hasilnya. Apalagi Koperasi Merah Putih. Nanti habis duitnya itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RJ semuanya, di saat rakyat resah oleh masif dan maraknya judi online, di sini ada satu nama yang mencuat di tengah pusaran, yaitu Budi Ari Setiadi. Beliau ini adalah seorang mantan Menteri Kominfo. Bukan karena mengingkari janjinya yang katanya akan mengungkap siapa di balik akun Fufafa. Sejauh ini sampai mana? Nah, nanti diumumin. Kalau tahu siapa yang punya, nanti kita umumin. Tapi yang pasti bukan punya Mas Gibran. Ya. Ini upaya didorong. Tapi karena namanya disebut-sebut dalam dakwaan kasus penjagaan situs judi online, ya, bukannya memberantas, di sini pun justru diduga ikut menerima bagian jatah dari perlindungan situs-situs tersebut. Dan berdasarkan keterangan di pengadilan, bahkan dirinya sampai mendapat jatah sebesar 50%. Tentu saja ini bukanlah angka kecil. Budi Ari Setiadi disebut menerima uang jatah dari penjagaan situs judi online yang dilakukan oleh para pegawai kementerian yang pernah dipimpinnya. Hal tersebut pun terungkap dalam sidang dakwaan kasus judol di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemenkomdigi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di PN Jakarta Selatan pada Rabu 14 Mei 2025. Terdakwa dalam perkara itu adalah Zulkarnain Apriliantoni, Adi Kismanto, Alwin Jabarti Kemas, dan Muhrijan alias Agus. Di sini lalu muncul sebuah pertanyaan yang begitu sederhana. Mengapa nama Budi Ari bisa terlibat dalam kasus sebesar ini? Dan yang lebih menarik, mengapa setelah kasus ini mencuat, ia justru terlihat beberapa kali berkunjung ke kediaman mantan Presiden Jokowi di Solo? Tentu saja di sini publik banyak menduga pertemuan antara Jokowi dan Budi Ari di Solo ini bukan hanya sekedar nostalgia politik. Kemungkinan bisa jadi ada urusan yang lebih sensitif yang sedang dibicarakan. Dapat info juga nih bahwa sebenarnya ada pembicaraan lain di situ. Waktu Budi Ari ketemu dengan Jokowi. Karena posisinya adalah Budi Ari ini kemungkinan besar akan di-reshuffle. Ya, betul. Itu dari menteri ya, karena dia tersangkut dengan perkara judi online. Kan mantan anak buahnya waktu dia menjadi Menkominfo itu kan sudah ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap dari bandar judi online gitu kan, dan meloloskan mereka kegiatan mereka di secara daring lah. Dan ini yang kemudian membuat posisi Budi Ari ini agak berat. Gitu. Dan ini kemudian didiskusikan dengan Jokowi, ya enggak?
Ada salah satu koleganya Budi Ari yang juga cerita sebetulnya dia memberikan masukan kepada Budi Ari di tengah isu reshuffle itu ya, Pram ya, bahwa si koleganya itu memberikan masukan agar Budi Ari bertemu dengan Jokowi. Jokowi ini kan sering memberikan perlindungan kepada orang-orang dekat atau mantan anak buahnya gitu kan, untuk bicara langsung atau memotong langsung ke Prabowo. Dan bila kita melihat sepak terjang Budi Ari ini, sejak awal Budi Ari ini memang bukan nama yang asing. Dalam lingkaran dekat Jokowi, ia adalah Ketua Umum Projo, relawan militan Jokowi sejak tahun 2014. Loyalis garis keras yang karir politiknya begitu meroket, bukan karena prestasi birokrasi, tapi karena kedekatannya dengan Jokowi. Bahkan sampai di masa pemerintahan Prabowo pun, Budi Ari ini juga dikenal sebagai salah satu menteri titipan Jokowi. Dan saat Johnny G. Plate tersandung proyek korupsi BTS, Budi Ari pun tiba-tiba ditunjuk untuk menggantikannya sebagai Menkominfo. Tentu saja penunjukan Budi Ari ini menuai banyak kontroversi. Disinilah lalu muncul pertanyaan, apakah jabatan ini diberikan untuk menyelesaikan masalah? Karena seperti yang kita tahu, si Budi Ari ini tidak memiliki latar belakang di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dan menilai hal ini, di sini pun lalu muncul berbagai dugaan. Mungkinkah Kominfo di pemerintahan Jokowi bertujuan untuk menjaga agar jaringan tertentu tetap aman? Dan akhirnya terbukti, pusat data nasional pun diobok-obok dan diretas oleh hacker. Padahal pusat data ini mengelola 73 data dari kementerian dan lembaga, serta ratusan instansi milik pemerintah daerah. Di sini pun Budi Ari yang sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi dianggap telah gagal dalam menjaga objek vital dan strategis negara. Dan kini, dalam sidang judi online, di sini pun muncul keterangan jaksa bahwa penjagaan situs-situs judi online justru diatur oleh orang-orang dalam kementerian yang dipimpin oleh Budi Ari. Bahkan di sini disebut-sebut ada seleksi tenaga ahli yang telah diluluskan karena atensi khusus dari Budi Ari. Lalu setelah semua ini terungkap di pengadilan, mengapa tak ada komentar atau klarifikasi tegas dari Budi Ari? Dan yang lebih mencurigakan, mengapa justru Jokowi yang kerap ia datangi dan bukannya lembaga hukum? Mungkin disinilah publik perlu penjelasan. Apa mungkin kunjungannya ke Solo itu untuk meminta perlindungan? Tentu saja narasi-narasi yang berkembang bukan tanpa alasan. Banyak pihak di sini menganggap bahwa Jokowi bukan sekedar mantan presiden, tapi hingga saat ini masih menjadi pusat komando diam-diam. Kasus ini pun bukan hanya soal Budi Ari, tapi ini tentang bagaimana kekuasaan, kedekatan personal, dan loyalitas politik bisa menciptakan jaringan kekebalan hukum yang tak kasat mata. Ketika seorang menteri disebut telah terima jatah dari situs judi, tentu saja publik pun pantas marah. Tapi yang lebih memprihatinkan, tak ada tindakan tegas dari pemerintah hari ini. Tak ada penyelidikan menyeluruh dan tak ada kejelasan. Mengapa seolah diam? Mengapa lambat? Dan mengapa justru terlihat melindungi? Tentu saja publik di sini berhak bertanya. Jika memang seorang menteri bisa terlibat dan masih bisa bebas berseliweran ke rumah elit politik, bagaimana rakyat bisa percaya bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu? Dan bila benar demikian, lalu di mana keadilan itu bisa berdiri dengan benar? Bila di balik meja kekuasaan saja, para elit masih suka senggol kaki. Saat rakyat diminta patuh hukum, para elit justru malah saling jaga kepentingan. Disinilah letak kekhawatiran kita bersama. Itulah kenapa kita sebagai rakyat jelata harus terus menyuarakan kebenaran. Jangan sampai penegakan hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Dan jangan biarkan kejahatan dibungkus dengan silaturahmi, apalagi dibungkam atas nama loyalitas. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Menggeger sekali bagaimana orang kepercayaan Jokowi ya, Ketua Projo teman-teman, diduga ya masuk aliran dana 50% ya judol. Ini pasti membuat kita itu berpikir bahwa apakah Ketua Projo ini akan
bisa ditahan ya dalam kasus judol ya. Kalau kita lihat Kementerian Komdiji ya pada waktu lalu sekitar 11 atau 14 karyawannya itu teman-teman yang ditangkap terkait dengan judol ya. Bagaimana menurut kalian?